Shalom, saudara-saudara dikasih Tuhan. Bertemu lagi kita di dalam ibadah online Gereja Gerakan Pentakosta Hosana. Hari ini, Minggu 28 Juni 2020. Kita berdoa kiranya Tuhan memberkati ibadah kita secara online ini. Saudara-saudara, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur bagi Tuhan Allah kami yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan setiawan. Terima kasih kalau di hari Minggu 28 Juni ini kami boleh berkumpul bersama-sama beserta anggota keluarga kami masing-masing di rumah kami masing-masing untuk bersama-sama masuk dalam hadirat Allah. Ibadah online GKP Hosana pagi hari ini. Bapa di surga, biarlah Tuhan terus mengurapi. Kalau Tuhan sudah mengurapi dan memakai hamba-hambamu, worship leader, singer, tim musik, kami juga terus berdoa kiranya Tuhan mengurapi hambamu, menyampaikan firman Tuhan saat ini, dan juga tim kreatif di gereja. Tuhan menolong semuanya. Jadikan hidup kami menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami sebab kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dan saya hormati di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji Tuhan. Saya yakin percaya bahwa Tuhan memberkati setiap kita, keluarga kita, anggota keluarga kita semuanya, seluruh sidang jemaat GKP Hosana, bahkan Bapak Ibu Saudara, umat-umat percaya dari gereja-gereja lainnya dan hamba-hamba Tuhan yang boleh bergabung di dalam ibadah online gereja kami GKP Hosana saat ini. Saudara-saudara, ini adalah minggu terakhir pada bulan Juni 2020, di mana pada bulan Juni ini tema kita selama 1 bulan atau tema bulanan bulan Juni adalah iman dan kehendak bebas. Dan saat ini tema khotbah saya yaitu tahan menghadapi tantangan hidup. Saudara-saudara, tantangan hidup itu lebih luas sifatnya daripada ujian hidup. Tantangan hidup itu bisa sewaktu-waktu atau tiba-tiba terjadi menimpa kita. Kalau ujian hidup, saudara sekalian, saya analogkan ujian misalnya anak-anak SD untuk naik ke kelas atau ke tingkat jenjang yang lebih tinggi, mereka menghadapi ujian. Ujian itu berarti mereka mengerjakan soal-soal pelajaran yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu gurunya. Begitu juga dari SMP ke SMA, dari SMA ke lembaga perguruan tinggi, saudara sekalian. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tantangan hidup itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Tidak kita prediksi, tidak kita perkirakan, tiba-tiba bisa saja terjadi. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi tantangan hidup itu, saudara sekalian? Kita yakin, kita percaya, kita beriman bahwa Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dan agar kita boleh tampil menjadi umat-umat pemenang di dalam Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan yang tertulis di dalam Kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 dan ayat 11 dikatakan demikian. Sekali lagi, Wahyu pasal 2 ayat 10 dan ayat 11. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati,
dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara-saudara, untuk memahami ayat ini kita harus paham bahwa jemaat mula-mula, khususnya ada 7 jemaat yang tertulis di dalam Wahyu pasal 1, pasal 2, pasal 3 ini, mereka sering mengalami aniaya. Bahkan jemaat mula-mula yang dilayani dan digembalakan oleh hamba-hamba Tuhan saat itu yang penuh dengan semangat, antusias, hamba-hamba Tuhan tersebut pun seringkali dihadapkan kepada kesulitan, tantangan hidup, yaitu penjara. Mereka siap dipenjarakan oleh karena mereka memberitakan Injil, saudara sekalian. Lalu bagaimana dengan kita? Tantangan apa yang kita hadapi saat ini, saudara sekalian? Apakah juga penjara seperti itu? Yang memang ada 1-2 hamba-hamba Tuhan yang dengan berani bersaksi dan memberitakan Injil, dan akhirnya mereka juga dipenjarakan, saudara sekalian. Betapa minimnya kebebasan hidup di bumi pertiwi negara kesatuan Republik Indonesia ini, yang seolah-olah, saudara sekalian, kebebasan beragama ini hanya dinikmati oleh orang-orang yang pemeluknya besar atau terbesar, sedangkan yang sedikit mereka sangat-sangat sulit, saudara sekalian. Itu pun termasuk tantangan hidup. Meskipun undang-undang dasar negara kita sudah memberikan kebebasan untuk memeluk agama masing-masing, dan di dalam Pancasila, sila pertama menyatakan ketuhanan yang Maha Esa, artinya memberikan kepada setiap umatnya, warga negara masyarakat Indonesia ini untuk boleh percaya, menyembah kepada Sang Khalik Tuhannya menurut tata cara ibadah dari agamanya itu, saudara sekalian. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mungkin tantangan penjara, ditangkap dan kita dihukum itu mungkin tidak terjadi dalam kehidupan kita. Tapi tantangan-tantangan hidup yang menghantui kita, menghadang di depan kita, sesungguhnya masih ada. Sesungguhnya perjalanan hidup kita itu tidak lancar-lancar amat, tidak mulus-mulus amat. Kita harus terus berjuang, sehingga sampai pada akhirnya Tuhan mendapati kita tetap setia. Untungnya, puji Tuhan, kita punya Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Yesuslah yang memberikan kekuatan kepada kita, saudara sekalian. Dia memampukan kita untuk melalui hidup kita ini, untuk mengerjakan hidup kita ini, untuk terus berjuang di dalam kehidupan kita ini. Dan kita berdoa kiranya Tuhan mendapati kita tetap setia sampai kepada akhirnya. Saudara-saudara, selama kita hidup, kita pasti tidak luput dari tantangan, baik besar maupun tantangan kecil ada di depan mata kita. Dan kita tidak bisa menghindarinya, saudara sekalian. Tantangan bisa berbentuk musibah, katakanlah banjir besar, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, banjir tsunami, atau musibah-musibah lainnya, saudara sekalian. Tantangan juga bisa berarti berupa epidemi atau pandemi yang sampai sekarang ini, sampai gereja kita ibadah pada tanggal 28 Juni ini, saudara sekalian, kita masih menggunakan moda online, saudara sekalian.
Karena belum PSBB ini belum benar-benar dicabut, dan kita mendengar laporan juga dari gugus tugas penanganan atau penanggulangan penyebaran COVID-19 ini, saudara sekalian, betapa masih banyak juga korban-korban yang berjatuhan meninggal. Itu sebabnya diserukan kepada kita untuk terus hidup di dalam protokol kesehatan, untuk terus, saudara sekalian, kita beraktivitas sesuai dengan protokol kesehatan, untuk kita terus melakukan, menjalankan pola hidup bersih, saudara sekalian, itu untuk meminimalisir, mengurangi penyebaran, perluasan COVID-19 ini. Saudara-saudara, kita tahu bersama dan kita merasakan bersama, sudah 3 bulan lebih ini negara kita terus berita-beritanya tentang virus corona, tentang kegiatan-kegiatan penanganan orang-orang yang terdampak dengan virus corona atau COVID-19 ini, saudara sekalian. Dan hingga saat ini, sampai detik ini, saudara sekalian, kita semua, kita mengubah rumah kita menjadi tempat bekerja. Benar? Tidak hari weekend, bukan weekend, tetapi kita terus kumpul bareng dengan keluarga dari pagi hingga senja hari. Saudara-saudara, kantor-kantor pun buka dengan gilir, shift, dengan jadwal satu masuk, satu bekerja dari rumah dan sebagainya. Saudara-saudara, setiap kegiatan-kegiatan yang menuju ke tempat keramaian, kita diharuskan memakai atau mengikuti protokol kesehatan, yaitu cek kesehatan kita, memakai cek termometer. Kita harus mencuci tangan kita menggunakan sabun atau hand sanitizer. Kita juga harus memakai masker. Ini karena saya di gereja hanya 5 orang, saya dengan kru gereja, tim kreatif, jadi kami tidak memakai masker karena kita tidak bepergian dan jumlahnya hanya sedikit di dalam ruangan gereja yang begini luas, saudara sekalian. Saudara-saudara, saudara yang bekerja, berusaha, berdagang, marketing, susah dapat order. Saya punya saudara, beliau biasanya Gojek penumpang, sekarang Gojek makanan, mengantar makanan, susah dapat order. Kalau sehari bisa dapat 2, luar biasa, puji Tuhan. Kadang 1, kadang tidak ada, saudara sekalian. Pendapatannya pun berapa, saudara sekalian, susah dapat order. Dalam berbagai kegiatan atau tempat, kita harus selalu berprinsip terus menjaga social distancing atau physical distancing, tidak berdekatan, tetapi menjaga jarak minimal 1 meter, 1,5 meter untuk kita satu dengan yang lainnya. Cara jabat tangan pun shake hand, saudara sekalian, tidak boleh sentuhan, tetapi dengan cara demikian atau mengangguk, ya, manggut, saudara sekalian, ya. Masih banyak di antara kita yang terus bekerja dari rumah atau work from home. Anak-anak sekolah sampai kepada pemberian ijazah, tanda lulusnya, laporan nilai di mereka itu terus dengan mudah school from home,
atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, saudara sekalian. Ini juga kesulitan tantangan-tantangan hidup, saudara sekalian. Rapat-rapat langsung belum ditiadakan, meskipun ada 1-2 lembaga yang sudah mengadakan, tapi itu komunitasnya, anggota rapatnya tidak banyak. Mereka lebih banyak memakai moda virtual meeting, mungkin pakai moda Google Meet atau Zoom Cloud Meeting, saudara sekalian, atau alat-alat yang lainnya. Belum lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, di WhatsApp kita mungkin ada berita-berita share yang beritanya itu lagi tentang coronanya tidak habis-habisan. Di televisi kita saksikan juga demikian. Bahkan saudara sekalian, berita di sosmed terkadang makin menakutkan dan membuat panas hati kita, saudara sekalian. Masih mending kalau kita sebagai karyawan, gaji dipotong dan penghasilan kita berkurang, saya katakan masih mending. Ada sementara kita, mungkin kita sendiri, keluarga kita, anak kita yang dirumahkan. Bagaimana mau bekerja, mau menggaji karyawannya kalau repeat order, tidak ada, perusahaan itu tidak berjalan dengan baik, tidak ada pembelian, tidak ada produksi, mandek, stop, saudara sekalian. Jadi akhirnya kita menghadapi situasi yang gigit jari. Kalau saudara masih diizinkan untuk bisa masuk bekerja meskipun penghasilan berkurang, setengah atau seperempatnya masih puji Tuhan. Tetapi kalau kita dirumahkan dengan tidak ada pendapatan apa-apa, saudara sekalian, itu merupakan salah satu tantangan hidup kita. Itu tidak diajarkan di kurikulum sekolah, saudara sekalian. Apakah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Kesulitan-kesulitan yang terjadi di sekitar kita, yang belakangan justru memunculkan kegiatan-kegiatan banyak hal luar biasa terjadi dan masyarakat kita ternyata mampu. Work from home ternyata mampu. Dulu dapat gaji mampu, sekarang tidak digaji ya terpaksa mampu, saudara sekalian. Dulu tidak pakai masker ya jalan naik motor mampu, sekarang pakai masker ya harus. Apalagi ada peraturan pada bulan Juli ini nanti akan, kalau saudara-saudara tidak memakai masker ketika mengendarai kendaraan, nanti ada razia, kita akan ditilang, disuruh push up atau ditilang dengan membayar denda 250.000 gara-gara tidak memakai masker ketika kita ada di jalan raya mengendarai baik mobil maupun motor, saudara sekalian. Saudara, inilah situasi-situasi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini, kini, di sini, di mana kita tinggal, kita berada. Tapi, ternyata kita bisa menjalaninya, saudara sekalian. Ternyata kita mampu mencari kiat-kiat jalan keluar. Oke lah, tadinya kita digaji dari tempat kerja kita, sekarang kita tidak digaji. Saudara-saudara, di rumah kami itu banyak, ya saudara sekalian, pemasaran online, jaringan, jadi kita tinggal pesan lalu diantar dan sebagainya. Ibu-ibu yang biasanya tidak dagang, karena berhenti bekerja, akhirnya mereka mencoba dagang, saudara sekalian. Dan itu bisa, luar biasa. Ternyata kita bisa. Ternyata Bapak Ibu Saudara bisa mengatasi
menghadapi tantangan hidup yang sedang ada di tengah-tengah kita, saudara sekalian. Ternyata kita nemuin saja cara-cara untuk mengatasinya. Ternyata kita menjadi lebih sadar, saudara, untuk menjaga kebersihan lingkungan kita dan diri kita. Ternyata kita lebih sosial terhadap sesama kita, saudara sekalian. Pernah ketika ada razia, saudara sekalian, di daerah Cipulir sana, ada yang tidak pakai masker, motor berhenti, waduh saya nggak pakai masker, dari belakangnya ada bapak berhenti, nggak pakai masker, ini saya ada masker, dikeluarin dari tasnya, saudara bayangkan, tidak kenal, ketemu di situ, kesulitan bersama, ada razia masker, dikasih masker. Lebih sosial terhadap sesama, saudara sekalian. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ternyata kita jadi sadar melihat banyak relawan-relawan penolong, tidak hanya para medis, dokter, tetapi juga ada pejuang kemanusiaan di sekitar kita. Kita dapat melakukan hal-hal di luar kebiasaan. Ini yang merupakan tantangan hidup, saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tidak ada alasan buat kita untuk kita mengeluh, oh betapa sulitnya, mending aku berhenti hidup saja. Itu namanya skeptis, apatis, dan ujung-ujungnya nanti mengakhiri hidup, saudara sekalian. Betapa menyedihkannya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 dikatakan di sana. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jalan kan harusnya bisa melewatinya kan? Jalan keluar itu, Tuhan berikan jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Kesulitan hidup yang disebabkan oleh epidemi atau pandemi virus corona ini, saudara sekalian, ternyata kita bisa menjalaninya, mengatasinya, hidup di dalamnya. Dan ternyata kita masih memiliki tubuh yang sehat, yang kuat, berkat kasih dan perlindungan Tuhan, dan kita menjaga diri kita, saudara sekalian, terus mengikuti arahan-arahan dari gugus tugas COVID, yaitu tentang protokol kesehatan. Sehubungan dengan itu, saudara-saudara sekalian, saya sebagai Ketua Majelis Daerah Banten Gereja Gerakan Pentakosta, ada beberapa gembala jemaat yang bertanya kepada saya, Pak, bulan Juli sudahkah kita bisa memulai gereja kita beribadah, atau masihkah online? Karena GGP ini juga online-nya ada yang pakai YouTube, saudara sekalian, ada pakai Instagram, ada yang hanya pakai share WA seperti itu, atau pendetanya khotbah pakai video lalu di-share melalui WA masing-masing anggotanya. Jadi tidak pas jamnya. Jadi video itu tergantung jam berapa, kapan jemaahnya bisa menyaksikan itu baru. Nah, kalau kita kan memakai moda Facebook ini kan ditentukan jam 9. Sebelum jam 9 kita dikasih di-share linknya oleh anak-anak muda kreatif kita, saudara sekalian. Saya menjawab kepada para gembala GGP itu dengan tidak jawaban yang pas, tapi saya katakan, kalau saya sebagai gembala jemaat GGP Hosana
Kalau kami berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan memampukan kami, jemaat Tuhan meskipun tidak beribadah berjemaat, mereka rajin beribadah di gereja masing-masing, dan kami terus berdoa kepada Tuhan untuk kemungkinan awal Agustus kita akan mulai lagi ibadah berjemaat di gereja. Itu pun melihat situasi bahwa awal Agustus nanti, apakah kita mau terus situasinya masih ada dan kita tetap menjaga social distancing dengan terus menjaga protokol kesehatan. Petugas gereja nanti pakai termometer untuk mencek suhu kita. Apabila suhu kita 37,5 derajat, maka kita tidak boleh ikut, istirahat saja. Orang-orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek tidak ikut beribadah dulu. Anak-anak kecil juga tidak. Jaga jarak. Nanti di satu bangku yang panjang itu, saudara sekalian, itu hanya 3 orang atau 2 orang. Nanti tengah-tengahnya dikasih sekat batas tanda silang, memakai lakban hitam seperti itu. Itu pun kita canangkan pada awal Agustus. Saya katakan kepada para gembala-gembala GGP di daerah Banten ini, saudara sekalian. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Tuhan Yesus dengan kasih-Nya sudah memberikan anugerah-Nya yang luar biasa kepada kita, sehingga dengan hikmat Tuhan dan kemampuan yang dari Tuhan, kita bisa mencari kiat-kiat, melakukan terobosan-terobosan, menjalankan aktivitas di masa pandemi COVID-19 ini, saudara sekalian. Namun, saudara-saudara, pernah juga saya mendengar bahwa ada 1-2 orang mereka yang menyerah, mereka yang pasrah, mereka yang sedih, mereka yang terus meratapi hidup, adanya kesulitan-kesulitan hidup yang sekarang ini. Mereka menyerah sebelum mereka berjuang, saudara sekalian, sebelum mereka berusaha. Ingat, sesungguhnya kekristenan adalah satu usaha di dalam Kristus, yaitu bagaimana usaha kita untuk mengatasi kesulitan dan masalah, saudara sekalian. Mereka melihat besarnya tantangan yang dihadapi itu, kemudian membuat nyalinya ciut. Nyali sebagian besar dari mereka itu ciut, kecil, sempit, melihat masalah yang besar. Seolah-olah, oh hidup hanya sampai di sini saja. Saudara-saudara kasih Tuhan, mengapa kita khawatir? Mengapa kita was-was? Mengapa kita takut? Mengapa kita kecut? Bukankah kita punya Tuhan yang besar? Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang besar, yang mampu mengatasi semuanya. Bukankah Dia, saudara sekalian, adalah Immanuel? Dia Immanuel. Dia, Yesus Kristus adalah Immanuel, Allah yang beserta kita, Allah yang menyertai kita. Jika demikian, saudara, mengapa kita takut? Mengapa kita cemas? Mengapa kita was-was? Kalau begitu perlu dikoreksi. Allah yang besar yang mana yang menyertai saudara? Atau Allah yang besar itu menyertai saudara? Saudara yang mana? Apakah saudara yang imannya kecil atau yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jangan hanya fokus kepada masalah dan banyaknya masalah. Jangan hanya melihat besarnya tantangan atau masalah hidup, tetapi lihatlah betapa yang menyertai kita adalah pribadi yang maha besar, Allah yang besar, Tuhan yang besar yang menyertai kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah Immanuel yang menyertai kita, saudara sekalian. Sudah tepat, sudah pas kita beriman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat.
Dan kita tidak pernah salah menyembah, berdoa kepadanya, saudara sekalian, bermohon meminta tolong kepada Yesus dan mempercayakan hidup kita kepadanya, kepada Yesus, kepada Dia Sang Immanuel itu, Allah beserta kita, saudara sekalian. Kita tidak pernah salah berdoa tertuju kepada Yesus. Malahan seharusnya kita harus lebih rajin berdoa, saudara sekalian. Sebab Dia adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Telinganya akan selalu mendengar seru doa kita, permohonan kita, dan matanya akan selalu memperhatikan kita ketika kita dalam kesulitan, tantangan hidup, masalah, dan perhatiannya tertuju kepada kita. Teriak kita minta tolong, dan Dia berfirman, saudara sekalian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi, saudara-saudara, tantangan selalu ada, tetapi hendaknya tantangan tidak melumpuhkan kita, terutama iman percaya kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena kita memiliki Tuhan yang hebat. Dia hebat, Yesus Kristus hebat, Juru Selamat kita hebat. Dia adalah Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai dan menolong kita setiap saat. Puji Tuhan. Berbahagialah kiranya setiap saudara yang meskipun dalam ibadah moda online ini sungguh-sungguh mengikutinya. Tidak sambil masak, tidak sambil nyapu, sambil dengerin, tidak juga sambil main-main, tetapi fokus, dan fokus. Ingat, ibadah itu berarti kita bersama-sama dengan Tuhan, bertemu Tuhan, mengalami Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, kita yang mengucapkan. Dipandu oleh Bapak Gunawan, ketika firman Tuhan diberitakan, Tuhan yang berbicara kepada kita. Makanya ketika kita mengikuti ibadah meskipun moda online seperti ini, melalui moda apapun, kita Facebook, kita berikan waktu sungguh-sungguh. Toh paling maksimal, paling lama 1 jam, tidak sampai 2 jam, apalagi seharian, saudara sekalian. Sebelum berdoa, sebelum beribadah mulai online, kita berdoa kiranya Tuhan berkati lampu listrik rumah saya, berkati paket internet saya supaya cukup, berkati listrik gereja supaya tidak padam, karena sumber dari penyiaran ini adalah dari gereja. Berkati paket internet gereja supaya cukup, berkati kami semua. Ketika kita membuka Facebook melalui HP kita, sudah, waduh, paket saya tinggal 1 GB, bagaimana ini? Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Tuhan berkati paket saya tinggal 1 GB. Apa GB? Gigabyte ya. Tinggal 1 GB kiranya cukup untuk siaran online, ibadah online 1 jam ini. Yang terbatas menjadi tidak terbatas kalau Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Saya berdoa kiranya saudara terus dijauhkan dari segala mara bahaya, musibah dan kecelakaan, dan tantangan hidup saudara mampu melewatinya atau melampauinya. Mari kita berdoa. Kalau ada saudara-saudara yang sakit, angkat tangan kanan saudara, khusus apakah itu saudara sendiri atau saudara membawa dalam doa. Misalnya ada anak, suami atau istri atau saudara kita, tempat di mana, ingat dan sebutkan, saudara sebutkan, oh saya berdoa untuk saudara saya si A misalnya gitu, di Semarang misalnya gitu, atau keluarga kita yang terdekat dan sebagainya. Apabila saudara ada kesulitan, termasuk saat ini saudara ada kebutuhan, anak-anak kita masuk ke sekolah yang lebih tinggi, sudah lulus SMP mau ke SMA, sudah lulus SMA mau ke perguruan tinggi kuliah,
Aku nggak punya biaya Tuhan, aku hanya berserah kepada Tuhan. Angkat tangan kiri saudara, sungguh-sungguh saudara ikuti saya berdoa, ya. Sungguh-sungguh dengan iman ikutin saya berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Allah kami yang baik yang mengasihi kami. Terima kasih untuk pelayanan online dari gereja GKP Hosana tempat ini. Terima kasih untuk worship leader, singer, tim musik. Terima kasih untuk tim kreatif yang senantiasa bisa mempersiapkan ibadah online ini dengan baik. Terima kasih kalau Tuhan memimpin, memberikan kemampuan kepada hamba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan memberikan kami semua kesehatan dan kekuatan. Saat ini, ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba dari mimbar ini, dari gereja ini berdoa untuk saudara-saudara kami di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Mereka yang angkat tangan, hamba tidak melihat, tetapi Tuhan Engkau melihat dengan tepat, dengan pas apa yang menjadi siapa yang sakit yang dibawa dalam doa oleh mereka. Mereka yang angkat tangan kanan, Tuhan jawab, biarlah saudara-saudara kami yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyembuhkan, memulihkan, memberikan kekuatan untuk mereka boleh beraktivitas kembali dan bersukacita. Dari mimbar ini hamba juga berdoa untuk jemaatmu yang sedang mengangkat tangan kiri mereka. Tandanya mereka ada dalam pergumulan khusus, pergumulan usaha, pekerjaan, ekonomi, kebutuhan hidup saat ini, dan pergumulan lainnya yang Tuhan sendiri maha tahu. Bapa di surga, kami berserah kepada Tuhan, kami berseru kepada Tuhan. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan melawat dan Tuhan menolong, memberikan jalan keluar untuk saudara-saudara kami yang mengangkat tangan kirinya. Tuhan memberikan kesentosaan dan kelegaan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, terpujilah namamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Tuhan sudah memberkati kami yang ada di gereja bersama-sama, termasuk tim kreatif anak-anak kami, Yefta, Herianto, Randy Gunawan, serta Hendra Gurning, dan beberapa saudara anak-anak kami yang lain. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kalau Tuhan memberkati listrik kami tidak padam. Terima kasih kalau Tuhan memberkati internet kami sehingga boleh sampai saat ini boleh ada, berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Dan di akhir khotbah, di akhir ibadah online Minggu 28 Juni saat ini, kami semua mengangkat kedua tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kami mohonkan berkat-Mu untuk kehidupan kami, yang terus memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami boleh berkelebihan, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan boleh berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang agung, Gembala kami yang agung, Tuhan yang luar biasa menolong kami, senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, terus memakai saudara untuk menjadi alat dan pribadi yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Saat ini, esok, lusa, dan seterusnya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Berkat itu limpah di dalam kehidupan saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Semua mengatakan amin. Puji Tuhan. Salam.